Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, di video kali ini kita akan kembali melakukan analisa market teman-teman. Dan ini adalah salah satu komen yang ada di video saya sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa pada koin Sui teman-teman. Jadi ini adalah salah satu koin yang sempat sudah pernah saya lakukan analisa sebelumnya. Tapi karena sudah berbeda harga saat ini teman-teman. Jadi ya kita perlu melakukan update analisa kembali di dalam koin ini. Dan karena koinnya juga sudah pada turun kemarin ya, dan kita mau lihat apakah masih punya potensi untuk kita melakukan DC, atau kita mungkin bisa beli koin ini saat ini juga, untuk kita bisa profit di tahun ini, tahun 2025. Dan video ini juga sekaligus akan menjadi signal trading buat teman-teman semuanya. Jadi saya akan kasih signal buat teman-teman semuanya untuk trading di market future. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah ada. Jadi ini adalah koin Sui ya, dengan time frame one day, dan juga saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin Sui ini, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, jadi koin Sui ini sempat mengalami penurunan, teman-teman ya. Tapi bukan cuma koin Sui sih, hampir semua koin itu mengalami naik penurunan, teman-teman ya. Dia dari sini turun ke bawah sini ya. Dan kita pengen tahu apakah ini sudah menjadi titik yang paling bottom dari koin ini untuk kita bisa masuk, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari analisa teknikalnya ya, ini yang perlu kita lihat dulu ada pertama gini, teman-teman. Ini ada satu candle, ini di tanggal tanggal 3 Februari. Ya, ini waktu itu yang pergerakannya kencang sekali, teman-teman ya. Dan ini ada satu candle yang dia ngebentuk ekor yang sangat panjang sekali. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, di dalam tanggal 3 Februari itu terjadi penjualan gila-gilaan, tapi bayarnya itu ngedorong terus, teman-teman, ke atas ya. Jadi bayarnya itu melawan balik untuk bisa mendorong harga naik, teman-teman ya. Dan akhirnya menyisihkan ekor yang sangat panjang di area sini ya. Tapi kita sekarang nggak bisa pakai blok yang paling atas, kita sambil agak bawah dikit karena pergerakannya sudah sempat turun sedikit, teman-teman ya. Oke, ini loading tadi ya.
Nah, sempat turun seperti ini, jadi bloknya kita bikin seperti ini, dan ini adalah area dari demand, teman-teman, atau area permintaan. Dan biasanya kalau di area seperti ini kan terjadi dorongan ke atas nih, ya, sebelumnya, sehingga candle-nya itu panjang sekali. Maka area ini menjadi area yang cukup kuat sekali untuk harga itu lawan balik, atau si buyer itu melawan si seller, teman-teman. Dan sempat turun lagi ya. Ini kita lihat dari sejak perlawanan ini, beberapa hari kemudian dia sempat turun, tapi kali ini sudah mulai ada perlawanan yang lebih kecil lagi. Cuman ya kita berharap perlawanan ini akan menjadi titik balik dari harga koin ini untuk kembali naik ke atas, teman-teman. Nah, untuk bagian atasnya, teman-teman bisa lihat ya, ini area supply-nya nggak terlalu gede ya. Jadi rejection-nya itu nggak terlalu besar, teman-teman. Cuma hanya sebesar ini aja ya. Sebentar, saya bikin dulu kotaknya ya. Nah, cuma sebesar itu aja ya, nggak terlalu besar. Ini kan jadi area supply zone-nya kita, ya. Tapi nggak besar, teman-teman ya. Rejection-nya nggak terlalu kuat sekali di area situ ya. Justru sekarang ini kemungkinan besar bayarnya yang akan lebih dominan ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan kalau lihat time frame dari one day ini memang secara market structure masih tren turun ya. Kalau kita ambil pair, teman-teman, kita bisa ambil yang paling atas dulu di sini ya. Terus kemudian turun ke bawah sini, sempat naik lagi. Ini adalah lower high ya. Lalu kemudian bikin lower low di sini, bikin lagi lower high di sebelah sini, dan akhirnya bikin lower low sebelah sini lagi ya. Nah, ekspektasi saya adalah dia harusnya membuat lower high nanti ya. Jadi akan naik dulu harga koin SUI ini sebelum nanti akhirnya dia turun ke bawah lagi ya. Jadi kurang lebih pergerakannya akan seperti ini kalau dia melanjutkan pergerakan turun, teman-teman ya. Nah, ini kan ada satu area ini ya di sini. Kita ambil garis, ini kan area bawahnya nih yang menjadi BOS di halaman sini, di pergerakan ininya. Harusnya sih targetnya di sini dulu, baru mungkin akan turun ya. Kalau misalkan melanjutkan penurunan ya. Mudah-mudahan setelah dia turun di sini, dia nggak turun lebih bawah daripada ini, dan akhirnya bisa naik ke atas ya. Jadi saya berharap tidak akan terjadi kondisi yang seperti ini, teman-teman ya. Saya tidak berharap. Justru saya berharapnya adalah dia akan turun lagi mungkin di sekitar sini ya, baru nanti akan lebih tinggi lagi, baru turun lagi dan lebih tinggi lagi, teman-teman. Nah, yang saya harapin adalah pergerakan yang seperti ini. Kalau SUI-nya bisa bergerak seperti ini, maka harusnya koin-koin yang lain pun akan pulih dari pergerakan harganya ya. Oke, tapi ini masih harapan ya. Jadi kita hapus dulu. Nah, jadi kemungkinan besar SUI akan bergerak naik ya, batasannya ada di kurang lebih di harga $3,4 atau $3,49 tepatnya. Ya, jadi kemungkinan besar ini akan naik dulu ya. Batasannya di sini, kalau misalnya dia lewat, bagus, akan lebih tinggi lagi, tapi ingat kita harus hati-hati karena bisa aja koreksinya kembali terjadi. Mengingat ini masih tren turun, teman-teman ya. Tren turun masih dominan sekali di sini ya. Nih lihat ya, masih tren turun. Jadi kita harus waspada, siapa tahu ternyata amit-amit nih market ternyata justru akan turun lebih bawah lagi. Ini nggak kita harapkan ya, tapi ya kita harus antisipasi seandainya ini terjadi. So buat teman-teman, kalau misalkan kita bicara kita mau investasi atau mau holding koin SUI, kira-kira udah bagus belum kita beli atau kita DCA di koin ini? Nah, kalau menurut saya rejection ini kan sebenarnya cukup lebar banget ya. Jadi, kalau teman-teman mau DCA di sini, ini sebenarnya sudah boleh. Tapi ingat, tidak boleh Anda masukin semua modal di dalam satu koin di dalam satu waktu. Ya, itu tidak boleh. Jadi, lebih baik Anda diversifikasi. Jadi, kalau memang Anda mau DCA, ya sudah DCA aja dari, misalkan dari total modal yang sudah Anda punya sekarang, Anda punya uang cash nih, katakanlah 10 juta. Ya udah, Anda mau DCA dulu mungkin dengan 3 juta, dengan 5 juta atau 50% itu boleh ya. Tapi jangan langsung semuanya, teman-teman ya. Itu hanya contoh. Kalau teman-teman punya modal lebih besar lagi ya, bagi aja beberapa kali diversifikasi supaya tidak terlalu banyak dalam satu harga tertentu saja ya. Oke. Jadi untuk DCA menurut saya boleh koinnya ya, karena sekarang ini 3 hari sebelumnya ini sudah ada perlawanan balik walaupun belum tinggi banget ya. Tapi paling tidak sudah ada perlawanan balik dari buyer. Jadi good sign untuk kita melakukan DCA di koin ini, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam ya. Kita akan lihat pergerakan 4 jamnya ya. Nah, kalau di 4 jam ini saya hapus dulu, teman-teman ya, biar nggak mengganggu.
kalau di pergerakan 4 jam ini teman-teman lihat deh, ini memang masih again tren turun ya. Tren turun yang dibikin dalam time frame 4 jam ya. Kita bisa lihat di sini, ini paling tingginya ya. Lalu kemudian dia bawah sini, naik ke sini lagi, turun lagi ke bawah, naik lagi, lower high di sini, lower low lagi. Nah, ini nih yang saya bilang ya, ini area yang udah masuk ke area konsolidasi atau area sideways yang mudah-mudahan break area ini sehingga pergerakannya bisa menuju ke atas ya. Jadi ini adalah area sideways, teman-teman. Ya, sekarang sedang menuju ke atas dan saya berharap ya, sangat berharap ini bisa terjadi double bottom ya. Kalau double bottom terjadi di sini, berarti ini harapan kita nih dia break di sini nih, teman-teman ya. Dia break area sini ya, kalau dia berhasil break nanti ya, ini akan akan membuat harga semakin ke atas dan ini good sign untuk time frame 4 jam market bisa kembali naik, teman-teman. Itu harapannya ya, tapi kita lihat nanti ini masih ada sekitar, kalau dari 4 jam ini masih ada sekitar 30 menit berjalan di waktu saya membuat video ini jam 14.24 ya. Ini ada dorongan turun lagi, teman-teman, tapi masih ada waktu. Kita lihat nanti apakah dia berhasil break atau tidak ya. Mudah-mudahan bisa berhasil break. Sekarang saya akan turun ke time frame lebih kecil, itu time frame 1 jam, teman-teman, dan ini akan jadi time frame di mana saya akan memberikan teman-teman signal untuk trading di koin SUI ya. Jadi teman-teman pay attention lah untuk yang sekarang ya. Ini saya rapin dulu sebentar biar kelihatannya oke ya, nggak terlalu berantakan. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman lihat ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, time frame 4 jam sempat terjadi penurunan. Lalu di sini adalah area yang menjadi konsolidasi ya. Saya biasanya menggunakan parallel channel ya. Jadi saya bisa ambil dari sini ke sini, terus saya tarik ke bawah area sini ya. Nah, area konsolidasi itu seringkali dia bolak-balik di situ, teman-teman ya. Jadi dia ke atas, nanti dia turun ke bawah lagi ya. Turun ke bawah lagi, ya, ke atas lagi dan sebagainya ya. Jadi dia pergerakannya akan seperti ini dan saya berharap banget break ya, break ke atas. Kalau dia berhasil break ke atas, maka potensi untuk naik itu jadi lebih tinggi lagi, teman-teman ya. Ini saya hapus ya. Oke. Jadi ini adalah area konsolidasi atau area yang sebenarnya kalau secara trade, ini area yang kita nggak boleh trade, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau trading koin ini nanti, saya kasih saran begini ya. Sekarang mungkin belum tepat untuk teman-teman masuk karena kalau saya lihat sekilas ini nggak oke untuk kita masuk ya. Tapi begini ya. Seandainya nanti harga dia beneran lewat nih, teman-teman ya kan. Berarti kan terjadi tuh double bottom ya. Jadi bottom 1 di sini, bottom kedua di sini. Nah, double bottom kan. Berarti kalau dia berhasil lewat ya, market punya potensi untuk melakukan namanya reversal ya, atau dia akan retest dulu di sini baru kemudian naik lebih tinggi, teman-teman ya. Retest dulu baru naik lebih tinggi. Untuk posisi saat ini untuk di jam 14.20-an ya, sekarang kita no trading dulu karena saya ngelihatnya nggak bagus, jadi mesti wait dulu ya. Cuman kalau teman-teman misalkan pengen ada signal yang saya berikan di dalam channel ini, di dalam analisa kali ini, oke, saya langsung kasih, tapi tidak bisa kasih angka kemungkinan besar, teman-teman ya, karena kita harus waiting dulu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, nanti kalau ada pergerakan naik ya, teman-teman harus lihat nanti ada pergerakan naik. Nah, masalahnya saya tidak tahu nih nanti naiknya kurang lebih sampai mana. Cuman ini kita bisa ambil ancang-ancang ya. Seandainya kalau dia naik sampai sini, ya, ini close dulu ya. Naik sampai sini, berarti ini bakal menjadi area higher high yang terbaru, teman-teman. Dan nanti bakal akan bikin higher low ya. Jadi estimasi kita akan ada di sini sehingga kalau misalnya teman-teman nanya saya untuk posisi untuk kita masuk, kita bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement ya. Saya akan ambil posisi ya. Sebentar, saya hapus dulu ke klik sama saya, teman-teman, sorry ya. Nah, saya akan ambil posisi dulu ya. Jadi dari bawah sini kita ambil, kita asumsi atasnya di sini nih, asumsi ya teman-teman ya. Tapi ini belum tentu langsung realnya ya. Asumsi di sini ya. Nah, seandainya kalau memang dia benar di sini, maka area buy kita ada di sekitaran sini, ya. Sekitaran yang sekarang sedang masuk, ya. Jadi ini adalah area buy, ya. Area buy itu dari angka $3,1, saya ketik aja,
buat teman-teman semuanya ya. Jadi area buy ya 3,18 dolar ya sampai ke bawah ya. Jadi kalau dia di antara itu ya sampai ke bawah ini kurang lebih ada di 3,06 teman-teman ya. 3,06 ya. Nah, jadi ini adalah area buy teman-teman. Ya, tapi ingat ya harus nunggu retest dulu ya. Jadi kalau nanti misalkan market ternyata turun masuk ke area ini, ya sekitar ini nih ya, 3,18 sampai 3,6, lalu kemudian katakanlah dia balik arah begini, ya balik ya. Nah, ketika dia sudah mulai balik arah, sudah menunjukkan tren untuk naik lebih tinggi, maka teman-teman boleh masuk di antara 3,18 dengan 3,06. Jadi di antara itu teman-teman boleh masuk posisi long ya. Karena apa? Karena ini akan ngejar target yang lebih tinggi untuk sampai di area atas ini. Ya, jadi kalau nanti dia berhasil naik, maka teman-teman bisa ambil di situ. Oke? Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ambil di posisi situ, kira-kira TP-nya akan ada di harga berapa sih? Nah, saya ambil contoh misalkan kita masuk di posisi buy yang 318 ya, misalkan di sini. Ya, ternyata dari sini terus balik arah gitu ya. Maka posisi TP kita di berapa sih teman-teman? Nah, untuk posisi TP-nya, saya akan menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi, area bawahnya di sini, dengan asumsi area atas di sini, lalu saya akan open di sini. Ini ya. Nah, saya akan open di sini. Jadi, untuk TP-nya teman-teman, itu ada di sini ya. Kurang lebih di 3,49 dolar. Itu TP yang pertama, TP yang kedua itu di 3,58 dolar, dan TP yang ketiga itu ada di 3,69 dolar. Jadi ini TP 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah area TP yang cukup baik kalau misalkan teman-teman mau mengambil profit di area-area sini. Ya, kalau misalkan sudah sentuh area sini, ya sudah siap-siap saja buat teman-teman untuk bisa mengambil profit dari trading yang satu ini. Jadi setup yang satu ini teman-teman bisa ambil untuk bisa dapatin profitnya. Jangan ditunggu teman-teman, karena bisa aja lebih nanti nggak capai itu saya turun ke bawah. Tapi kalau teman-teman sabar, misal sabar nih ngeliatin ya, seandainya marketnya masih terus naik, oke, silahkan kalau Anda mau TP lebih tinggi dari target profit yang ada di layar teman-teman ya, di 3,69 paling tinggi. Siapa tahu dia naik ke 3,7, 3,8 ya. Tapi ini adalah area TP buat Koinsui untuk teman-teman trade. Ya, dan saya rasa itu aja teman-teman ya. Jadi, again, ini kita tunggu dulu harus ada reversal. Kalau ternyata ini turun teman-teman, berarti nggak masuk setup, berarti teman-teman tidak trade. Ya, intinya begitu. Dan saya rasa ini adalah setup yang bisa saya berikan buat teman-teman, jadi signal trading buat teman-teman semuanya. Ya, intinya teman-teman wait dulu, karena sekarang kan masih jam 2.31 ya. Teman-teman nonton ini kan mungkin bisa beberapa jam setelah itu. Jadi, wait aja dulu, kita lihat nanti pergerakan selanjutnya seperti apa. Baru setelah itu teman-teman ikutin setup ini untuk bisa masuk. Dan juga bisa ikutin setup ini juga untuk teman-teman bisa TP. Ya. Nah, saya rasa cukup teman-teman untuk analisa Koinsui-nya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi signal yang bagus buat teman-teman mendapatkan profit dari trading yang teman-teman lakukan. Ya. Dan saya rasa cukup sampai di sini teman-teman untuk analisa koinnya, dan kita akan ketemu di video berikutnya untuk melakukan analisa koin kembali dan memberikan signal trading buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan bye-bye.